Oke, lanjut dua kabar mantap kali ini datang dari calon jet tempur baru langit kita Nusantara, bos. Nah, yang pertama kabarnya KF21 ini katanya mau dibeli sebanyak 16 unit. Nah, pasti banyak yang nanya nih, dan ini yang mau kita bahas. Kenapa tiba-tiba muncul kabar 16 unit? Apakah nggak jadi 48 unit? Dan kemudian kenapa mau ambil langsung ke blok 2? Kenapa nggak blok 1? Terus apakah 16 unit ini batch 1? Terus nanti bakal lanjut sampai 48 unit atau bagaimana nih? Kemudian bayarnya gimana? Apakah ada tawaran dari Korea, jaminan atau pinjaman dari Bank Korea? Setelah ini kita kupas tipis-tipis, bosku. Kemudian kabar kedua nanti datang dari jet tempur Rafale yang kini terlihat sudah bersiap berangkat mudik pulang kampung menuju tanah air kita Indonesia, bos. Nah, lantas Rafale yang manakah itu? Bagaimanakah persiapannya? Di mana calon kampung barunya? Penasaran beritanya? Cus, Markipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, setelah bertahun-tahun KF21 kayak sinetron panjang, episode banyak tapi kepastian minim, akhirnya kini ada sinyal serius, bos, dari Jakarta. Nah, jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Pada tanggal 7 Januari 2026 kemarin telah berlangsung pembicaraan tertutup di Kementerian Pertahanan Indonesia, Jakarta, yang membahas satu hal krusial. Katanya, Indonesia sedang mempertimbangkan pembelian 16 unit jet tempur KF21 Blok 2. Nah, KF21 mau dihidupkan lagi nih. Ini bukan sekedar belanja alutsista, bos, tapi bagian dari skema baru untuk menyelamatkan dan menstabilkan kerjasama KF21 yang selama ini macet akibat masalah Gonogini. Pembiayaan lah, manfaat yang didapat lah. Dan pertemuan kemarin dipimpin oleh Marskal Pertama TNI Angkatan Udara John Ginting, kemudian Kepala Program dan Evaluasi Badan Sarana Pertahanan Kemhan, dan dihadiri oleh perwakilan Korea Aerospace Industries, kemudian PT Dirgantara Indonesia. Dan artinya jelas, ini rapat teknis plus strategis, bos. Jadi bukan sekedar wacana ngopi-ngopi sore, ya kan? Nah, tapi yang bikin panas dingin kawasan adalah satu fakta penting nih, bos, di mana inisiatif ini ternyata dipicu oleh politik tingkat tinggi. Sebelumnya pada Oktober 2025 di sela KTT APEC, Presiden Prabowo secara langsung telah mengangkat isu KF21 dalam pertemuan privatnya dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Jadi kalau presiden sudah bicara langsung, itu tandanya ini bukan proyek setengah hati, bos. Ini proyek negara. Nah, kemudian mungkin muncul pertanyaan klasik nih, bos. Lah, kok cuma 16 unit, Min? Kurang gacor dong? Nah, jangan salah, bos. Justru disitulah poinnya. Dalam nomenklatur TNI Angkatan Udara, 16 pesawat itu bisa jadi satu skuadron penuh. Dan jumlah ini ya mungkin realistis secara anggaran dan masuk akal secara operasional. Jadi ini menunjukkan perubahan pola pikir. Dari yang awalnya ingin banyak tapi berat, sekarang cukup ke satu skadron tapi benar-benar bisa jalan, bos. Nah, namun ceritanya belum selesai. Kenapa yang dipilih blok 2 bukan blok 1? Dari mana uangnya kali ini? Dan bagaimana nasib komitmen lama 48 unit yang dulu sempat bikin hubungan tegang? Simak videonya sampai habis, bosku. Oke, jadi kenapa Indonesia langsung mengincar KF21 Blok 2 bukan Blok 1? Jawabannya simple, bos. Blok 2 adalah versi yang paling relevan dengan kebutuhan Indonesia saat ini. Jadi seperti video Mimin kemarin, kalau Blok 1 fokusnya hanya pada misi udara ke udara, maka Blok 2 adalah multi-role sejati. Bisa bawa bom berpemandu, rudal jarak jauh seperti Meteor, senjata stand-off, dan kemampuan serang darat plus laut. Untuk negara kepulauan dengan jalur laut super strategis, ya Blok 2 jelas lebih ngena, bos, dibanding jet yang cuma jago duel udara, ya kan? Dan sekarang kita masuk ke isu yang paling sensitif sejak awal, pembiayaan. Nah, kita semua tahu program KF21 sempat tersendat bertahun-tahun karena Indonesia merasa manfaatnya kurang, dan juga dulu waktu corona kita sempat sulit memenuhi kewajiban cost sharing, bos. Pembayaran tertunda, kepercayaan pun ikut terganggu.
Nah, dalam pertemuan 7 Januari 2026 di Kemhan RI kemarin dibahaslah solusi baru, yaitu Export Credit Facility dari Export-Import Bank of Korea, bos. Jadi bahasanya sederhana, Korea menyiapkan skema kredit ekspor. Dana itu bisa dipakai untuk menyelesaikan kewajiban yang lama sekaligus membiayai 16 unit pembelian KF21 Blok 2 baru. Namun ya, detailnya masih abu-abu, bos. Nilai kredit belum dibuka, skema pembayaran belum diumumkan, pembagian dana lama dan baru masih dikunci rapat. Dan bicara soal gray zone, abu-abu, status komitmen lama juga belum jelas nih, bos. Jadi maksudnya apakah setelah 16 unit ini akan nambah lagi? Nah, ini belum tahu, belum dibatalkan tapi juga belum ditegaskan. Kemudian porsi industri PT Dirgantara Indonesia juga masih tanda tanya nih, bos. Dan yang jelas, fokus Indonesia sekarang adalah untuk memulihkan kredibilitas, memastikan satu skadron bisa terwujud, baru melangkah ke tahap selanjutnya, bos. Kesimpulannya, KF21 temui titik terang, tapi kali ini mainnya lebih realistis, lebih cerdas, dan lebih pas. Mantap, mantap jos. Oke, lanjut kabar kedua. Jadi 3 burung besi ini bukan sekedar parkir cantik di apron, bos. Tapi gambar ini, tapi di gambar dan video ini terlihat 3 jet tempur Rafale B berstandar F4 dengan nomor ekor T0301, 02-03 sedang bersiap menjalani ferry flight panjang lintas benua menuju Indonesia. Ini momen kelahiran operasional Rafale TNI Angkatan Udara dari tempat kelahirannya kini menuju garis depan Nusantara Indonesia. Nah, Rafale B artinya 2 kursi, bos. Bukan buat nebeng doang, tapi ini ideal untuk transisi, konversi pilot, dan misi-misi kompleks. Kemudian standar F4, ini versi paling mutakhir yang sudah dijual. Sensor lebih tajam, data link makin cerdas, dan kemampuan network-centric warfare yang lebih gacor. Singkatnya, ini Rafale yang sudah melek digital, bos. Kemudian, rencana penerbangan langsung atau ferry flight sejauh ini ya jelas nggak bakal sendirian, bos. Di belakang layar hampir pasti ada pesawat tanker MRTT yang menemaninya. Kemungkinan besar ini adalah A330 MRTT Prancis. Jadi nanti konvoi 3 jet tempur Rafale ini ya ibarat rombongan touring, tapi di belakangnya ditemani mobil tanker Pertamina full tank, bos. Jadi lebih jarang singgah ke pom-pom bensin di berbagai negara. Kemudian terlihat juga jelas pada masing-masing pesawat sudah menggotong yang namanya external fuel tank, drop tank, sebagai bahan bakar tambahan. Nah, kemudian dari logo di ekor pesawat sudah jelas jet ini diproyeksikan untuk Skadron Udara 12 TNI Angkatan Udara. Skadron legendaris yang memang dipersiapkan sebagai ujung tombak tempur modern. Jadi ini bukan sekedar pengadaan tapi pergantian generasi kekuatan udara, bos. Di mana situs resmi TNI Angkatan Udara juga baru-baru ini mengumumkan telah dilakukan upacara tradisi pelepasan pesawat Hawk 109-209 dari Skadron Udara 12 menuju Skadron Udara 1. Dan disebutkan ke depannya di situs resmi TNI Angkatan Udara, Skadron Udara 12 Wing Udara 3.1 tempur direncanakan akan diperkuat dengan kehadiran pesawat tempur Rafale. Pesawat tersebut dijadwalkan tiba di Indonesia pada akhir Januari 2026. Kabar-kabarnya sih tanggal 22 Januari nanti, bos. Mantap, mantap jos.